Para kiai, para alim, para ustadz, ketua madrasah Raudhah Merah Putih dimanapun berada, Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Priyatno, dan seluruh petugas manakib online internasional Ba'da Subuh pagi hari ini, serta seluruh pemangku manakib online internasional Ba'da Subuh pagi hari ini, yaitu kita semuanya yang hadir di manakib online internasional Ba'da Subuh pagi hari ini. Semoga segala hajatnya Allah kabulkan, dilancarkan segala usahanya, diberkahkan semuanya, segalanya, selamanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tiada waktu lagi kita untuk tidak bersyukur. Setiap saat kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia agung yang telah kita dapatkan. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, sebuah kebiasaan yang baik petugas dari koordinator manakib online internasional sebelum manakib diadakan selalu memberitahukan kepada petugas khidmat ilmiah, menanyakan kesanggupannya untuk mengisi manakib online di besok harinya. Itu sebuah kebiasaan yang bagus yang dilaksanakan oleh Ustadz Suyanto, salah satu anggota kepolisian Republik Indonesia yang aktif di manakib online internasional ini. Dan saya mohon maaf, saya tidak menjawab karena mungkin saya dalam perjalanan dari Yogyakarta menuju Tegal, ya sekarang sedang berada di Serang, Banten, di rumah kami di sini, dan tiba malam hari atau sore hari kemarin, saya baru sadar betul bahwa ternyata kuota pulsa kami ternyata habis. Ya, alhamdulillah tetap bisa online di manakib online internasional Ba'da Subuh ini, walaupun tethering kepada istri saya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, tiada apa namanya ya? Tiada sesuatu yang bisa menjadikan kita mengeluh. Harusnya demikian. Kalau kita telah mendapatkan talqin zikir. Karena talqin zikir adalah karunia yang agung. Masa kita telah mendapatkan karunia yang agung, apapun yang dihadapi dalam perjalanan kehidupan kita, kita mengeluh. Tidak. Kita harus siap akan ketetapan-ketetapan yang telah Allah tetapkan kepada kita. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, tahadus bi ni'mah. Di perjalanan antara Tegal ke Serang, di Cirebon, kami di tol banyak bocor. Disitulah kita merasakan ini bentuk daripada ujian di perjalanan. Di saat kita sedang berjihad, berjuang. Ban bocor. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsrin ibadil mu'minin. Dan kebetulan juga ban cadangan itu kempes. Ternyata ya sudah, kita nikmati saja, kita syukuri. Tidak lama kemudian mobil patroli datang. Patroli di PJR di jalan tol dan melakukan bantuan, semuanya dikerjakan semuanya. Sampai kita dikawal, sampai diisi anginnya karena membawa alat elektronik yang bisa mengisi angin gitu kan, diantar keluar tol dan kita beli ban yang baru. Kita akan keluar tol di Cirebon dan semua dilancarkan. Alhamdulillah. Tiada waktu lagi kita untuk tidak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Disitulah di saat kita sedang mendapatkan ujian-ujian apapun, hati kita malah semakin bisa istiqomah, mudawamah, zikrullah. Disentuh kalbu kita untuk semakin kita bisa zikir kepada Allah.
Kalau melihat fisik, kalau melihat kondisi perjalanan di tol, nyetir sendiri pasti capek, pasti lelah. Kalau kita tidak mensikapi itu, apapun ujiannya, ini hanya contoh. Contoh saja sedang nyetir di tol, bannya bocor, ban cadangannya pun ternyata kempes. Kalau kita tidak bisa mensikapi, kita pasti gelisah, menyalahkan ini, menyalahkan itu, dan sebagainya. Tapi kalau kita yakin ini sebuah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya dinikmati dengan baik, dengan indah, dan hasilnya pun insya Allah jadi indah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, perbedaan waktu antara Yogyakarta dan Banten itu ternyata cukup kerasa. Ya, manaqib online internasional ba'da subuh dimulai di Serang, Banten ternyata belum qomat, belum sholat subuh. Nah, udah adzan tapi belum sholat subuh. Ternyata itu cukup berpengaruh. Kalau di saat kami sedang di Jogja, kami masih punya jeda waktu. Ternyata memang di sini, ternyata di berbagai tempat itu terjadi perbedaan waktu. Oh, seperti ini ya ternyata hukum waktu itu seperti itu. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, di pagi hari ini saya akan membawakan materi berkaitan dengan yang sering kita slogan yang sering kita ucapkan, yang sering kita dengar, yaitu adalah karunia terbesar adalah guru, jabatan tertinggi adalah hikmat. Oke, saya akan berusaha untuk menyampaikan hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Apa itu guru? Apa itu hikmat? Di versi yang akan saya sampaikan. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, dalam kitab Awarul Qudsiyah Syekh Ahmad Wahab Aksaroni menyebutkan, man laisa lahu ustadun laisa lahu maula, wa man laisa lahu maula fasyaitanu bihi aula. Barang siapa yang tidak punya guru, maka tidak punya pembimbing. Dan barang siapa yang tidak punya pembimbing, maka yang akan membimbingnya adalah syaitan. A'udzubillahi mindzalik. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min badil mu'minin. Kita telah mendapatkan guru, guru yang agung, guru yang dahsyat, guru yang luar biasa. Orang yang patut dicari di dunia ini sekolong langit ini satu-satunya di zaman ini adalah Sultan Aulia fi hadza zaman, Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syaifullah Maslul. Diterima atau tidak diterima bagi mereka yang belum tahu, silakan. Ini yang kita rasakan, ini yang kita yakini. Bagaimana caranya agar kita bisa sukses menjadi murid daripada Syekh Mursyid? Apa yang harus kita lakukan sebagai murid daripada Syekh Mursyid? Yang pertama, agar kita sukses menjadi murid daripada Syekh Mursyid, saya akan memberikan 4 poin penting. Ya, walaupun poinnya masih banyak. Sebentar saya atur ini dulu. Akan memberikan 4 poin penting agar kita sukses menjadi murid daripada Syekh Mursyid. Yang pertama, di saat kita ingin sukses menjadi murid daripada Syekh Mursyid, yaitu kita harus memiliki himmah atau tekad yang kuat atau cita-cita yang tinggi menjadi murid daripada Syekh Mursyid. Kita yakin betul bahwa di saat kita ikut kepada Syekh Mursyid, kita bisa wusul kepada Allah Ta'ala melalui daripada wasilah daripada Syekh Mursyid atau guru kita. Jadi kita harus punya tekad yang kuat. Kalau kita sudah memiliki tekad yang kuat, tidak mudah terombang-ambing di saat ada ujian, ada godaan, ada kritikan, ada cacian dari pihak-pihak yang tidak paham dengan ajaran-ajaran yang kita amalkan.
Jadi tidak mudah ikut-ikutan. Jadi kita tidak ikut-ikutan, kita memiliki keyakinan penuh, tekad yang kuat akan ikut kepada Syekh Mursyid. Kita harus punya himmah. Itu yang pertama. Himmah, tekad yang kuat. Kita ikut Syekh Mursyid, kita punya tekad sendiri yang kuat. Kita punya impian yang tinggi kepada Syekh Mursyid. Itu yang pertama adalah himmah. Yang kedua adalah al-jidu. Yang dimaksud di sini, yang saya maksudkan al-jidu di sini adalah sungguh-sungguh. Di saat kita mengamalkan amalan daripada Syekh Mursyid, kita amalkan dengan sungguh-sungguh, yakin akan memberikan hikmah-hikmah. Tapi kita tidak usah bingung. Kita akan mengamalkan apa agar hikmah yang terbaik, akan hikmah terbesar itu muncul. Amalan wiridan ini, wiridan tidak. Amalkan apa yang telah dituntunkan daripada Syekh Mursyid. Yang utamanya yaitu kalimat zikir, kalimat utamanya kalimat zikir la ilaha illallah, yang disebutkan sebagai sumbernya atau gudangnya hikmah-hikmah yang kita inginkan, kita butuhkan, ataupun yang tidak kita inginkan. Kita tidak ketahui, hikmah akan muncul dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kita udah tidak risau lagi, kita tidak bimbang lagi. Amalan yang harus kita amalkan di saat menghadapi segala macam problema kehidupan. Makanya tidak aneh tuntunan Syekh Mursyid kepada murid-muridnya. Pasti di saat kita datang kepada Syekh Mursyid, menceritakan apalagi. Sebenarnya tidak perlu datang ke Syekh Mursyid, kita tiba-tiba menceritakan segala macam panjang lebar. Insya Allah Syekh Mursyid tahu apa yang dimaksudkan daripada muridnya. Tapi jawaban daripada Syekh Mursyid yang sering dan selalu saya dengar adalah perbanyak zikrullah. Jadi yang pertama agar kita sukses menjadi murid daripada Syekh Mursyid, yang pertama adalah kita punya himmah, tekad yang kuat. Yang kedua adalah al-jidu, sungguh-sungguh mengamalkan ajaran-ajaran daripada Syekh Mursyid. Apapunlah itu bentuknya. Baik itu hanya tauziat daripada Syekh Mursyid, tanggalkan rokok. Silakan kalau bagi yang belum mampu, masih berjuang. Ke manaqib bawa tongkat. Masih banyak daripada ikhwan kita, ikhwan Syekh Mursyid yang datang ke manaqib saat saya udah melupakan tongkat. Ya, mungkin hampir seluruh wakil talqin tidak ada yang lupa ya. Menggunakan sorban, kalau namanya laki-laki digantungkan di leher, tidak di hanya pundak kanan atau di pundak kiri, seperti apa yang biasa kita lakukan dulu, dan lain sebagainya. Amalan-amalan daripada Syekh Mursyid. Yang ketiga adalah muwadhabah. Yang pertama adalah himmah, yang kedua al-jidu, yang ketiga adalah muwadhabah. Konsisten, sungguh-sungguh. Ulangi, konsisten, istiqomah. Jadi amalan yang diajarkan oleh Syekh Mursyid jangan belang-bentang. Hari ini mengamalkan, seminggu kemudian kita off, tidak sama sekali. Minggu depannya mengamalkan, minggu depannya tidak mengamalkan sama sekali. Tidak, istiqomah. Itulah yang akan memunculkan hikmah setelah kita istiqomah mengamalkan amalan-amalan daripada Syekh Mursyid. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, agar kita sukses menjadi murid dari Syekh Mursyid, saya akan memberikan 4 poin. Yang pertama adalah himmah, yang kedua al-jidu, yang ketiga adalah muwadhabah, dan yang terakhir apa yang akan saya sampaikan di sini adalah hikmat. Untuk mendapatkan karomah, kita menguatkan hikmat kepada Syekh Mursyid. Insya Allah karomat akan didapatkan daripada Syekh Mursyid. Apa yang disebut hikmat di sini
adalah apapun yang kita miliki, kita curahkan, kita berikan kepada Syekh Mursyid kita. Baik pikirannya, baik waktunya, baik hartanya, baik perhatiannya. Kita fokuskan kepada Syekh Mursyid kita. Sebesar yang apa hikmah kita. Walaupun mungkin prakteknya kita masih jauh. Hikmah yang memberikan hikmat yang terbaik kepada Syekh Mursyid. Itu. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala kathrim ibadil mu'minin. Sekali lagi saya sampaikan bahwa begitu harusnya kita bersyukur atas karunia yang Allah berikan. Kita telah mendapatkan karunia guru, guru yang agung. Man laisa lahu ustadun laisa lahu maula, wa man laisa lahu maula fasaitonu bihi aula. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa tidak penting punya guru, dipastikan dia akan dapatkan bimbingannya adalah syaitan. Karena kita dengan memiliki guru, kita akan dibimbing caranya agar kita bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita mendapatkan bimbingannya dari setan, siapa itu yang mendapat bimbingan setan? Sudah pasti mengajak kepada kesesatan dan kemungkaran. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fadhalana ala kathrim ibadil mu'minin. Kita telah mendapatkan guru agung yang menuntun kita agar kita bisa istiqomah, mudawamah, hati kita selalu terkait mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah secara istiqomah. Demikian ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, 4 kiat, 4 hal yang menjadi kunci agar kita sukses menjadi murid daripada Syekh Mursyid. Yang pertama adalah kita harus memiliki himmah, yang kedua adalah al-jidu, sungguh-sungguh, yang ketiga adalah muwadhabah, atau yang dimaksudkan di sini adalah konsisten atau istiqomah. Yang keempat adalah hikmat. Semoga menjadikan berkah semuanya, segalanya, selamanya. Bibarakati wal karamah Syekh Syaful Masrur radhiyallahu anhu qada syarah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi sallim taslimi.